Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita membahas dan melanjutkan pelajaran kita dalam masalah arkanus shalah, rukun-rukun salat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa rukun salat. Kita sudah membahas rukun salat takbiratul ihram. Kemudian juga kita sudah membahas rukun salat yang kedua adalah niat di saat takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga kita telah membahas rukun salat berdiri tegak bagi yang mampu. Dan sekarang kita akan membahas rukun salat yang keempat, yaitu qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Perlu diketahui bahwa membaca suratul Fatihah ini adalah hukumnya wajib bagi semua orang yang salat, baik dia yang menjadi imam atau dia yang menjadi makmum, atau dia salat sendiri, salat qada, salat tunai, semuanya hukumnya wajib membaca Fatihah di setiap rakaat. Kecuali nanti ada permasalahan, seseorang boleh tidak membaca Fatihah, yaitu nanti di dalam masalah masbuk. Masbuk yang bagaimana? Nanti kita akan bahas ya. Tapi hukum asal wajib semuanya. Cuman dalam masalah membaca Fatihah si makmum ini wajib membaca Fatihah, yaitu membacanya setelah membaca setelah imam membaca Fatihah. Lalu setelah itu membaca amin bersama-sama, dan setelah itu baru makmum membaca Fatihah. Enggak, membaca di mulut. Ya. Membaca di mulut, bukan dalam hati. Itu dilaksanakan setelah imam membaca Fatihah, setelah amin bersama-sama. Kemudian setelah itu makmum membaca Fatihahnya masing-masing. Ini dilaksanakan di rakaat pertama, di rakaat kedua, pada saat salat sambil bernyaring, ya, bernyaring, yakni salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat zuhur, dan yang lainnya. Ya, salat zuhur ada ya, salat subuh, salat Jumat maksudnya, dan salat sunnah yang lainnya seperti salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya.
Intinya kalau imam bacaan bernyaring di rakaat pertama dan rakaat kedua, maka makmum membaca Fatihahnya setelah imam membaca Fatihah. Dan seperti yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu, pada saat makmum membaca Fatihah, maka disunahkan bagi sang imam tidak langsung membaca surah atau membaca ayat, melainkan sang imam berdiam sebentar, kurang lebih kita katakan pada pertemuan yang lalu 15 detik. Setelah kira-kira makmum menyelesaikan Fatihahnya, baru sang imam melanjutkan membaca ayat atau membaca surah secara bernyaring. Mudah dipaham ya? Ini yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Kita ulangin lagi. Tapi kenyataannya hampir rata-rata imam tidak seperti itu. Ketika sudah sampai walau dhalin, semuanya amin. Ya. Lalu makmum baca Fatihah dan saat itu juga imam membaca surah. Akhirnya apa? Imam sibuk dengan bacaan sendiri dan makmum pun juga sibuk dengan bacaannya sendiri. Ini tidak pas. Walaupun boleh tapi tidak pas. Tidak sunnah. Sunnahnya tadi yang kita katakan, imam bertahan sebentar, tidak baca surah dulu. Lalu apa yang dibaca imam? Terserah. Dia mau doa boleh, mau zikir boleh. Untuk apa? Tujuannya memberi kesempatan kepada makmum untuk menyelesaikan Fatihah. Dan sekira-kira selesai makmum baca Fatihah, baru imam baca surah lagi. Kalau seandainya makmum membaca Fatihah pada saat imam baca Fatihah, maka hukumnya adalah makruh. Ini sering terjadi ya pada saat salat tarawih. Imam baca Fatihah, makmum juga baca Fatihah. Makruh ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya. Baik. Ini kita sudah terangkan juga ya pada pertemuan yang lalu. Kayaknya sudah itu ya, tapi tidak apa-apa kita ulangin. Dan untuk salat yang rakaat ketiga, rakaat keempat, atau salat zuhur atau salat asar yang notabene-nya imam tidak bernyaring, ya kan ya? Maka sang makmum baca Fatihahnya sendiri dan imam membaca Fatihahnya sendiri dalam waktu yang sama, dalam kondisi yang sama. Loh, kenapa seperti itu? Jawabannya adalah karena imam di rakaat ketiga, rakaat keempat, termasuk rakaat pertama sampai keempat di salat zuhur dan salat asar, sang imam membaca tidak bernyaring. Mudah dipaham kira-kira? Nah, seperti itu. Ini ada itu dalam pelaksanaan sholat zuhur dan asar kan kita baca surat Al-Fatihah. Akhirnya melaksanakan. Dan mungkin imam mengajukan dengan membaca surah. Ya. Apakah makmum juga membaca surah? Iya. Di rakaat pertama, rakaat kedua di salat zuhur dan salat asar, setelah membaca Fatihah masing-masing, yakni imam baca Fatihahnya, makmum baca Fatihahnya masing-masing, maka setelah itu di rakaat pertama, rakaat kedua, imam membaca surah, makmum juga baca surah, walaupun tidak sama. Umpama imam baca surah Ad-Duha, makmumnya baca surah umpama Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, boleh, tidak ada masalah. Ya. Jadi tetap disunahkan membaca surah setelah Fatihah. Di rakaat pertama, rakaat kedua di salat zuhur. Tapi kalau salat rakaat ketiga, rakaat keempat hanya dianjurkan membaca Fatihah saja. Mudah dipaham dulu ya.
Baik. Nah, kecuali dalam kondisi masbuk, kita lanjut ya. Kita kembali dan kita lanjutkan. Kecuali dalam posisi masbuk, yakni makmum masbuk, maka sang makmum boleh meninggalkan bacaan Fatihah. Apa itu masbuk? Yaitu adalah seseorang makmum yang mendapatkan imam dalam keadaan rukuknya imam atau dalam keadaan berdirinya imam, akan tetapi waktunya tidak cukup untuk membaca suratul Fatihah. Ya, jadi sekurang-kurangnya masbuk itu adalah orang yang baru datang tapi imam selesai membaca Fatihah. Maka sang masbuk ini boleh tidak menyempurnakan Fatihahnya, lalu dia mengikuti imam. Ruku maksudnya. Contoh nih ya. Imam rakaat kedua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Si masbuk baru datang. Allahu Akbar. Ingat ya, kalau kita dalam kondisi seperti itu, ingat, setelah kita takbiratul ihram, maka kita tidak boleh, satu, tidak boleh baca doa iftitah. Dua, tidak boleh membaca ta'awudz, membaca a'udzubillah, jangan. Tinggalkan baca iftitah, tinggalkan membaca ta'awudz. Lalu apa yang kita lakukan? Langsung masuk ke Fatihah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Nah, umpama ternyata imamnya membaca surah pendek, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita yang baru datang, umpama baru sampai Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, sampai di situ tuh, Maliki Yaumiddin. Tiba-tiba imam ruku. Apa yang kita lakukan? Apa ya? Maka kita tidak usah menyelesaikan Fatihah kita, alias kita langsung ruku. Kenapa? Karena kita sudah dikatakan masbuk. Jadi sekurang-kurang masbuk itu ya, paling kurangnya orang masbuk adalah orang yang datang setelah orang yang mengucapkan takbiratul ihram setelah imam selesai baca Fatihah. Itu masbuk sudah namanya. Mudah ya. Nah, tapi ingat ya, seperti yang kita katakan tadi, setelah si masbuk ini takbiratul ihram, maka ingat, jangan baca iftitah, jangan baca ta'awudz atau baca a'udzubillah. Dia langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia sempat waladdallin, alhamdulillah, sempurna dia dapat. Tapi kalau seandainya dia tidak sempat menyelesaikan Fatihah, baru sampai Maliki Yaumiddin umpama, sampai di situ imam tiba-tiba ruku, apa yang dilakukan oleh si masbuk? Maka si masbuk langsung juga ikut ruku tanpa menyelesaikan Fatihahnya, alias tidak wajib menyelesaikan Fatihahnya. Tapi setelah imam ruku sempurna ya? Pas ketika imam ruku, Allahu Akbar, sudah masbuk ini tidak usah selesai Fatihah, langsung juga ikut ruku, seperti itu. Tapi ingat syaratnya tadi ya, makmum melakukan ini, yakni setelah takbiratul ihram dia tidak baca iftitah dan juga tidak baca a'udzubillah, langsung saja dia baca bismillah. Oh, iya, niatlah itu. Kalau niat tetap seperti aja, seperti biasa. Ya umpama gini nah ya. Nih biar kita betul-betul jelas nih. Ada imam rakaat pertama nih ya, mau rakaat pertama, rakaat kedua sama aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata imam nih ya, makmum sama-sama amin. Bukan kampanye nih ya.
bukan kampanye. Ya, saya hari Jumat berangkat, jadi nggak ikut kampanye, nggak ikut ini, cucuk saya ini, bingung saya. Ketemu saya bilang sama jamaah saya yang berangkat nanti berangkat umrah nih ya, nanti anu aja lah berdoa di multazam situ, apa yang kita minta sama Allah, Allah berikan pilihan yang terbaik buat Indonesia ini kan ya. Saya bilang sama teman saya, nanti kita pulangnya aja sudah cucukan. Kalau ada putaran kedua kita nyucuk baru. Ala kulli hal. Sampai mana tadi? Amin, gitu ya. Kita baru datang. Seperti biasa kita salat. Allah, aku salat fardhu maghrib pamung ya. Allahu akbar. Ini kita sudah dikatakan masbuk nih. Ya, ini sudah kita dikatakan masbuk. Masbuk itu sekali lagi ya definisinya, sekurang-kurangnya masbuk itulah orang yang takbiratul ihramnya setelah imam menyelesaikan Fatihah. Masbuk sudah itu. Sekurang-kurangnya masbuk di situ. Nah, ketika kita sudah niat salat tadi ya, umpama salat maghrib selesai, ingatin, jangan baca iftitah, jangan baca ta'awud, langsung saja bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau seandainya kita sempat menyelesaikan Fatihah kita sampai dhalin, baru imam ruku, kita juga ikut ruku, maka kita sempurna salatnya, alias mendapatkan kesempurnaan di dalam pahala. Walaupun kita sudah masbuk tadi ya, tapi masbuknya kita ini masbuk yang sempurna. Arti sempurna itu maksudnya apa ya? Mendapatkan nilai sempurna gitu ya. Fatihahnya sempurna. Kurangnya cuma ada dua. Tidak baca iftitah sama ta'awudz saja. Mudah ya? Tapi orang itu sudah dikatakan masbuk dan tidak perlu nambah rakaat. Kemudian, tapi kalau seandainya kita mengerjakan kondisi tadi ya, permasalahan seperti yang kita sebutkan tadi, tapi ketika kita sampai maliki yaumiddin, tiba-tiba imam ruku, Allahu akbar, imam ruku nih. Apa yang kita kerjakan sebagai orang yang masbuk, kita langsung juga ikut ruku tanpa menyelesaikan Fatihah kita. Tidak usah kita baca Fatihah. Ya di mana sampainya imam ruku, kita ikut juga ruku. Mudah ya? Artinya Fatihah kita ini ditanggung oleh imam. Mudah ya? Nah, seperti itu. Dan kita tidak perlu menambah rakaat. Tidak perlu menambah rakaat. Dalam kondisi seperti ini, kita memang sudah masbuk, pahala kita berkurang, tetapi kita punya Fatihah ditanggung imam, dan kita tidak perlu nambah rakaat. Malahan kalau nambah rakaat batal salat kita. Ya. Mudah ya? Baik, itu sekurang-kurangnya dikatakan masbuk. Nah, kemudian selanjutnya yaitu juga termasuk ditanggung Fatihahnya oleh imam. Ya, ini si masbuk ini, bahkan dia tidak perlu membaca Fatihah dan ditanggung rakaatnya oleh imam, termasuk Fatihahnya ditanggung imam, alias tidak perlu baca Fatihah dan tidak perlu tambah rakaat, yaitu adalah sang masbuk ini mendapati imam dalam posisi ruku. Ketika imam ruku, Allahu akbar, dia baru datang. Lalu dia ruku, takbiratul ihram, lalu dia ruku. Kalau seandainya sang makmum ini sempat ruku, ini imam ruku ya, Allahu akbar kata imam. Ruku, Allahu akbar kata imam ya. Makmum datang, Allahu akbar, kemudian dia ruku, Allahu akbar. Jikalau dia sempat ruku dan tumakninah secara sempurna, ingatin ya, maka rakaatnya makmum ini, Fatihahnya makmum ini, dan semuanya ditanggung oleh imam. Alias walaupun dia tidak makan masbuk, namun dia tidak perlu menambah rakaat lagi. Mudah dipaham dulu ini? Cuma ingat, ada tata caranya. Banyak orang salah pada saat posisi yang seperti ini. Ketika dia salah melaksanakan masbuk yang seperti ini,
maka salat sang masbuk itu batal. Batal. Ingatin ya, syaratnya nih ya. Kalau imam posisi ruku, si masbuk baru datang, maka yang dia kerjakan pertama, satu, dia takbiratul ihram secara sempurna dan niat di dalam takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Satu. Ya. Yang kedua, setelah dia takbiratul ihram, maka dia membaca takbir yang kedua, disebut namanya takbir intiqal. Ya, takbir intiqal. Kemudian dia setelah takbiratul ihram dia begini. Allahu Akbar. Takbir intiqal untuk langsung melaksanakan ruku. Tidak usah iftitah, tidak usah ta'awud, tidak usah Fatihah, langsung ruku. Dua, ya. Yang ketiga, kalau seandainya sang makmum si masbuk ini sempat ruku dan sempat tumak ninah di dalam posisi rukunya imam, maka ini sudah ditanggung oleh imam semuanya. Maksudnya rukunya sempurna dan tumak ninah itu adalah sekurang-kurangnya makmum sempat ruku dengan seluruh anggota badannya diam dalam senggang waktu bacaan subhanallah, kurang lebih cuma 2 detik. Ya, jadi umpama imam ruku, dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ketika dia sempat ruku, walaupun cuma 2 detik, 2 detik tahan badannya semuanya pada saat posisi ruku, lalu imam bangkit dari rukunya, maka sang makmum ini sudah dijamin semuanya, termasuk Fatihah, iftitah, ta'awud, dan juga rakaatnya, alias tidak perlu nambah rakaat. Mudah ya, dipaham ya. Inilah syarat-syaratnya. Tapi Kalau misalnya Facebook ini tinggal pada waktu sujud. Sujud. Oh, nanti sujud. Baru datang, kita baru datang. Sujud mah itu parah itu. Kalau sujud berarti dia nambah rakaat gitu. Baik, ini saya selesaikan dulu ya. Kita selesaikan dulu. Nah, begitu cara-cara dan cara-cara yang kita sebutkan. Tapi kalau seandainya dia tidak melakukan cara yang kita sebutkan tadi dalam posisi ruku ya. Satu, kesalahan yang fatal dan ini salatnya batal, yaitu menggabungkan antara takbiratul ihram dengan takbir intikal. Dia ngelihat imam ruku, Allahu Akbar. Takbiratul ihram juga, tapi takbiratul ihram ini dia gabungkan dengan takbir intikal, yakni Allahu Akbar, takbir langsung ruku. Ini salatnya batal dan ini sering terjadi. Banyak nggak orang seperti itu? Oh, imam ruku, Allahu Akbar, langsung ruku, batal. Nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena takbiratul ihram hukumnya wajib, sedangkan takbir intikal hukumnya sunnah. Jadi kalau mau seperti itu, kalau mau ruku yang sempurna adalah sempurnakan takbiratul ihramnya dulu. Allahu Akbar, baru yang kedua Allahu Akbar. Mudah ya? Tapi kalau itu dilakukan agak cepat, Tidak apa-apa. Yang penting dia takbirnya sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar ini dalam posisi berdiri nih. Jangan Allahu Akbar. Oh, batal. Ya, dan ini banyak salah. Alias orang banyak melakukan seperti ini. Jadi gini saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paham ya? Nah, satu. Yang kedua, tidak boleh kayak timbangan. Rukuknya makmum kayak timbangan. Bagaimana kayak timbangan? Ini sering terjadi juga. Takbirnya sempurna, Allahu Akbar katanya. Kemudian ketika dia mau ruku, Allah, dia turun, si masbuk turun, imam bangkit, Allahu Akbar ya. Kayak timbangan, tahu kayak timbangan? Ini makmum turun, imam naik, tek begitu. Apa yang terjadi? Maka salatnya makmum ini tidak batal, tetapi dia langsung saja ikut i'tidal imam dan dia wajib nanti setelah salamnya imam nambah 1 rakaat. Tapi banyak orang salah di sini. Ketika dia seperti itu,
lalu dia tidak nambah rakaat lagi setelah salamnya imam, apa yang terjadi? Batal nggak salatnya? Batal, alias kurang satu rakaat. Mudah dipaham kira-kira? Kita praktek saja ya. Coba, siapa yang mau jadi relawan 2 orang? Ayo, Pak Ipin. Sama siapa? Pak Haji boleh? Ya, ini contoh saja ya. Umpama kiblat ke sana. Kiblat sana. Apa kita praktekkan semuanya yang di awal-awal tadi semuanya? Yang soal pertama, soal kedua, ketiga. Itu kalau imam belum menyelesaikan Al-Fatihah kan kita tetap iftitah sama anu kan. Oh iya. Kalau imam masih baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kita baru datang ya, itu enggak masbuk. Enggak masbuk. Yang masbuk tadi ingatnya, sekurang-kurangnya orang masbuk yang dianggap masbuk itu adalah imam selesai Fatihah, makmum baru datang, baru takbiratul ihram. Itu masbuk sudah namanya. Nah ya. Nah, kita sering gitu, imam belum selesai juga tetap pakai. Ah ya. Pakai tahu. Enggak apa-apa kalau masih baca imam Fatihah, makmum datang, boleh iftitah, boleh ta'awud. Ini contoh kita yang pertama tadi ya. Coba mundur dulu Pak Imam. Ya. Anggap saja ini imam Pak Haji jadi imam, selesai Fatihah. Langsung saja waladhdallin. Begini saja. Ghairin. Amin. Masuk datang. Ya. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan Pak Haji Pak Ipin? Langsung baca Fatihah. Coba baca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah nyarinya. Ya, setelah belagu. Harus cepat ya. Harus cepat itu jangan terlalu dikasih kesempatan untuk baca Fatihah, tapi malah belagu-lagu jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Stop situ umpama ya. Stop situ. Pak Haji umpama bacanya surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar in asyani'aka huwal abtar. Imam ruku, Pak Haji ruku. Allahu Akbar. Posisi Pak belum diperintahkan. Pak Ipin baru sampai Maliki Yaumiddin. Apa yang dilakukannya? Langsung ruku. Allahu Akbar. Tinggalkan kesempurnaan Fatihah. Artinya dalam kondisi seperti ini Pak Ipin sudah masbuk, tetapi Fatihahnya ditanggung imam, rakaatnya juga ditanggung imam. Masbuk tapi tidak perlu nambah rakaat. Nah, stop dulu. Mudah dipaham ya? Baik, sekarang kita soal yang kedua. Mundur dulu Pak Imam, Pak Ipin. Nah, sampai terus enggak. Nah, ini soal yang kedua ruku. Ya, langsung ruku. Tahan sampean ruku kira-kira? Tahan ruku lama? Monggo sampean ruku. Allahu Akbar. Kan ya, stop, tahan dulu. Pak Imam, Pak Ipin datang. Imam ruku. Bagaimana yang sempurna tadi? Cara yang benar adalah takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Langsung Allahu Akbar. Kan ya? Kalau seperti ini kurang lebih bertahan 2 detik lalu imam bangkit, sami Allah, mangkut. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Maka Pak Ipin ini sudah dikatakan masbuk, tapi Fatihahnya apalagi iftitahnya, ta'awudnya semuanya ditanggung oleh imam. Alias dia masbuk tapi tidak perlu nambah rakaat. Udah ya? Baik, yang salah sering terjadi, ulangin Pak Haji, ruku aja. Yang sering salah, satu, ini kesalahan pertama. Takbiratul ihram gabung, Allahu Akbar. Ini batal. Ya. Satu, kemudian ulangin, atau yang kayak timbangan. Benar takbirnya, tapi pas turun sebentar belum disuruh. Benar takbirnya, tapi ketika turun Pak Imam naik, ya, imam naik. Contoh, Allah takbiratul ihram, Allah. Sebentar dulu, belum diperintahkan. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, sekarang pas belum disuruh. Ulangin takbiratul ihram. Allahu Akbar, sempurna ya. Nah, kalau saya baca takbir, Pak Imam turun, Pak Ipin turun, Pak Haji naik. Allahu Akbar. Nah, gini nih. Apa yang terjadi kalau begini?
maka yang dikerjakan Pak Ipin langsung saja ikut kembali iktidal, batal nggak salatnya? Tidak, asalkan nanti setelah imam salam nambah rakaat yang ketinggalan. Kalau dia 1 rakaat ya 1 rakaat, kalau dia 2 rakaat nambah 2 rakaat. Mudah ya? Tapi banyak yang seperti ini nggak nambah rakaat. Maka salatnya masbuk tadi, salatnya batal. Mudah dipaham kira-kira? Baik, silakan dulu. Hah? Iya, mesti begitu. Iya, cepat, harus cepat. Pokoknya ketika ruku ini sempat tumak ninah kurang lebih 2 detik, seluruh anggota badan berhenti. Imam sempat makmum masbuk tadi sempat berhenti badannya 2 detik, lalu imam bangkit, itu sudah ditanggung imam. Tapi kenyataan banyak nih kayak timbangan, Allah gitu. Ya, makmum turun, imam naik. Yang kayak timbangan saya bilang tadi. Maka nambah rakaat. Tapi banyak kan orang nggak mau nambah rakaat. Monggo sila istirahat. Iya. Makanya, iya benar. Makanya sang imam nih ya, ini imam ini juga perlu. Makanya imam ini harus ngerti ilmu fikih. Kalau seandainya dia melihat posisi, maksudnya mendengar ada masbuk, ada orang baru datang dan sebagainya, si imam ini sunnah menahan atau memanjangkan atau melambatkan rukunya, melamakan di ruku ini. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan bagi si masbuk ini sempat ruku secara sempurna. Tapi kalau seandainya sudah diberikan kesempatan, si masbuknya juga lambat dikasih kesempatan, tapi apa-apakah digawi dulu? Apa-apa, wah ini sudah dikasih hati minta jantung lagi nih. Ya, jangan seperti itu. Nah, paham ya? Nah, tapi hukumnya imam sunnah menahan rukunya dulu kalau dia meyakini, mengetahui ada orang yang masbuk datang ini. Udah ya? Baik. Itu dulu. Sisanya selain daripada yang kita sebutkan tadi, permasalahan 1, ya, si masbuk datang pada setelah Fatihahnya imam, atau yang kedua masbuk datang pada saat posisi ruku. Selain daripada masalah yang seperti itu, maka apabila ada kondisi yang lain daripada yang kita sebutkan tadi, ini disebut namanya masbuk yang mesti nambah rakaat. Alias ketika imam sudah posisi i'tidal, masbuk baru datang, ya nambah rakaat berarti. Ikut saja di i'tidalnya, lalu nambah rakaat setelah imam salam. Berapa rakaat yang dia ketinggalan, dia tambah. Apalagi posisi sujud tadi. Ya. Dan juga ini juga sering terjadi nih ya. Bagi yang masbuk itu, dia mesti mengikuti imam, yakni dia takbiratul ihram dan langsung mengikuti imam di mana posisi imam. Di mana posisi imam. Jadi jangan bahasa kita nih ya. Nanti aja jangan. Ini kan sering umpama pas datang begitu imam sudah sujud, ya. Sujud pertama kah atau itu nanti aja lah aku takbiratul ihram, tunggu imam naik katanya. Jadi santai-santai dulu, apakah main HP kah apa deh. Ketika imam sudah naik baru dia Allahu Akbar. Itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi kalau kita datang sebagai masbuk datang, imam posisi sujud, ya kita sempurnakan siwak dulu umpama takbiratul ihram secara sempurna, baru kita ikut sujud. Iya, tapi ingat ya, ini dulu Allahu Akbar sempurna dulu takbiratul ihramnya. Pakai takbir juga. Iya, pakai takbir juga seperti itu. Ya. Itu menambah rakaat bukan karena kita terlambat baca Fatihah. Yang mana kasusnya? Contohnya kita sholat subuh. Ya. Nah, imam sudah selesai baca Fatihah. Ya. Baru kita datang. Itu kita nambah rakaat namanya. Enggak. Kan sudah kita terangkan tadi. Enggak nambah rakaat. Yang tadi praktek kan ya? Enggak ada nambah rakaat. Masalah pertama tidak disebutkan. Masbuk datang setelah Fatihahnya imam, si makmum tidak perlu nambah rakaat. Ya. Atau makmum datang ketika imam ruku. Tapi dengan syarat yang kita sebutkan tadi, imam takbiratul ihram secara sempurna, lalu dia ruku secara sempurna, sempat tumakninah sebelum imam bangkit dari rukunya, maka
si makmum ini tidak perlu nambah rakaat, alias semuanya ditanggung oleh imam. Mudah dipaham kira-kira? Baik, nah Jadi Ustaz, kalau kita bukan masbuk ini, ya ikut kan imam rukuk, sementara kita belum selesaikan al-fatihah kita, tapi imam sudah Allahu Akbar naik. Baik, ini kasus yang mana ini? Kasus yang pas kita imam kan Allahu Akbar, Ya. rukuk, kita belum selesai baca al-fatihah kita. Iya tahu. Tapi bukan masbuk. Kita Bagus pertanyaannya. Bagus ya. Ini sering terjadi sholat tarawih ini. Ya, kita ikut imam, kita tidak masbuk. Imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita kan ya. Kita enggak takbiratul ihram, Allahu Akbar, kan ya. Tapi karena imamnya cepat, Bismillahirrahmanirrahim, umpama nih ya. Amin. Tiba-tiba setelah itu dia baca surah pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kita kan baca Fatihahnya kapan tadi sebagai makmum? Setelah imam Fatihahnya selesai, setelah amin kita makmum baca Fatihah. Tiba-tiba sampai Ar-Rahmanir-Rahim imam ruku. Bagaimana kita? Selesaikan enggak Fatihah kita? Iya, kita selesaikan. Kita selesaikan, enggak apa-apa. Walaupun imam sudah ruku, walaupun imam i'tidal, kita belum sempat selesai Fatihah, selesaikan Fatihah kita. Kenapa? Enggak apa-apa. Selesaikan Fatihah kita. Kenapa? Kenapa? Karena kita bukan masbuk. Malahan kalau seandainya kita tidak selesai Fatihah ikut imam dalam mazhab Syafi'i ini ya. Imam ruku, kita baru sampai Ar-Rahmanir-Rahim, kita ikut ruku, mazhab Syafi'i hukumnya batal. Itu yang kita permasalahkan tadi. Semua imam makmum wajib baca Fatihah kecuali cuma satu. Siapa itu? Masbuk. Kalau yang kita terakhir ini kan tidak masbuk, maka kita selesaikan Fatihah kita. Walaupun imam sudah ruku, walaupun imam tidak, selesaikan Fatihah kita secara cepat. Paham kira-kira ya? Seperti itu. Berapa banyak rakaat ya yang kita tinggalkan itu qada? Namanya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Itu boleh nggak diqada? Bukan, kalau enggak sholat, itu bukan boleh lagi. Kalau itu bukan boleh lagi, wajib diqada. Jadi ingatin ya, ini keluar masalah ya. Jadi gini ya, kalau kita pernah meninggalkan sholat dalam kondisi apapun, udurkah, tidak udurkah ya, atau gara-gara kampanye nanti umpama ikut kampanye nggak sholat, ya, apa wajib diqada? Iya, wajib diqada, bukan lagi boleh. Hukumnya wajib diqada. Ketiduran, kesiangan jam 7 baru bangun, la ilaha illallah, kesiangan nih, ya, tetap kita qada subuh tadi. Itu nggak sengaja, apalagi sengaja meninggalkannya, maka wajib untuk diqada. Tapi lebih dari satu. Enggak apa-apa. Iya, walaupun setahun dah sholat wajib diqada itu. Makanya ingat-ingat nih yang kita dulu masa-masa jahiliyah. Ya. Diqada, ya. Pokoknya diqada, dan selama kita mengqada salat fardu itu ya Bapak-bapak, kita tidak dianjurkan salat sunnah. Tinggalkan salat sunnah dan kita hanya mengerjakan yang qada saja. Sampai kapan? Sampai qadaan kita selesai. Mudah dipaham kira-kira? Tapi qadanya tetap sesuai dengan jumlah rakaat. Iya, ya zuhur 4, isya 4, ya kan? Jangan mentang-mentang musafir, aku mau qada, zuhurnya jadi 2 rakaat saja, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nah. Udah di Kalau mazhab Syafi'i batal. Mazhab yang lain seperti Imam Malik tidak batal. Ya, panjang masalahnya itu ya. Baik, cukup ya. Insyaallah saya berangkat tanggal 2 hari Jumat nanti berangkat. Kembali insyaallah tanggal 16, jadi 2 minggu meninggalkan Balikpapan ya, kurang lebih 2 minggu atau 15 hari ya. 15 hari kurang lebih. Insyaallah nanti kita sambung pengajian setelah kembali lagi saya dari umrah. Yang kepingin umrah bulan Ramadan, kita ada seatnya. Awal Ramadan ada, tengah Ramadan ada, akhir Ramadan juga ada. Harganya bervariasi. Dan siapa yang kepingin berhaji furada langsung berangkat, kita buka harga 195 juta.
Terakhir pendaftaran ditutup adalah akhir daripada bulan Maret ya 2024. Hah? Bukan plus, purada langsung berangkat. Sama saya nunggu tanah di Peru Pak Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Cukup dulu ya. Insyaallah kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.